Selamat malam, selamat datang di channel kami, LPK IT Komputer. Bahasan kali ini cukup menarik. Kita akan bahas mengenai teknik melakukan cross-site scripting. Apa itu cross-site scripting? Cross-site scripting adalah teknik hacker merusak atau memodifikasi website kita agar dapat diinjek masuk ke dalam database melalui form input yang kita buat. Oke, itu yang dinamakan serangan cross-site scripting. Oke, sekarang kita coba langsung aja ya. Di sini saya punya contoh coding yang sederhana, ya, masih di localhost, yaitu buku tamu.php. Oke, saya akan coba memasukkan secara normal terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya akan kasih nama aja, misalnya, oke, segini ya, misalnya seperti ini. Oke, terus emailnya kita asal ya, telepon kita isi, misalnya komentarnya tes 1, itu ya. Oke, ini saya isi. Nah, ini aja yang saya isi ya, saya akan coba simpan. Nah, oke, di sini masuk ya. Terima kasih, tidak ada hal yang mencurigakan. Foto kosong karena saya tidak browse. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Ini saya sudah menggunakan database ya, database yang saya buat seperti ini. Contoh database sampel aja seperti ini ya, databasenya. Oke, nah databasenya jadi seperti ini. Ini adalah tabel-tabel yang saya buat, oke, untuk melakukan uji coba. Sekarang kita akan coba menyisipkan kode HTML terhadap form input kita. Oke, sekarang saya akan coba lagi, misalnya seperti ini. Oke, kita coba. Sini ya. Nah, lalu di sini saya akan coba melakukan ya, kita akan coba melakukan penulisan yang sederhana terlebih dahulu. Apakah kode HTML-nya dapat masuk? Ini saya akan coba. Nah, oke, seperti ini ya. Kita coba ya. Simpan. Oh, nah di sini ya, celah keamanan kode HTML dapat masuk, tapi ini tidak membahayakan. Saya akan coba yang lebih ekstrim lagi kalau saya memasukkan gambar di sini. Contoh ya, contoh. Saya akan coba browsing dari gambar mana aja, ya dari mana aja. Contohnya, saya coba googling. Oke, misalnya sini. Dari gambar mana aja ya, bebas. Oke, copy link address. Nah, setelah itu saya coba lagi. Ya, adalah. Nah, di sini saya akan coba tulis yang lebih ekstrim lagi. Seperti itu. Oke, lalu di sini saya akan coba untuk source-nya. Mungkin ini ya. Oke, ini. Oke, saya coba send dulu, coba ya. Kayak gini. Oke. Nah, di sini dilihat nih email ini masih belum masuk karena ternyata valid, gambarnya tidak valid. Saya akan coba cari gambar yang lebih valid. Oke, ini akan coba saya klik aja langsung ke mungkin ke website contohnya ya. Oke, cari-cari gambar untuk bisa kita sisipkan nantinya ya, seperti itu contoh. Oke, kita akan coba cari-cari gambar, nantinya akan kita coba sisipkan. Mungkin gambar ini coba ya, kita coba copy make dash-nya. Oke, kita coba lagi. Oke. Ini. Sekali lagi. Oke. Kita tulis saja kodenya. Sini kita coba paste aja. Kita tutup.
Kita tes. Nah, lihat di sini, saya berhasil memasukkan gambar ke dalam database, padahal isi database-nya adalah seperti ini ya. Oke, langsung ngambil dari website orang. Di sini ada cara untuk pencegahannya ya. Ada cara pencegahannya. Pertama, saya akan coba membuatkan cara pencegahannya agar kode-kode kita tidak bisa lagi disisipkan kode orang lain. Bahkan ada cara yang lebih berbahaya lagi sehingga website kita dapat lumpuh ya, dapat lumpuh. Misalnya coba ya, uji, coba menggunakan script JavaScript. Kita coba lihat, tes. Kita gini, ini bisa aja website langsung down karena dia harus mengeload script ini ya. Gitu ya. Itu. Ini. Oke. Kita coba. Oke, kita coba melumpuhkan webnya ya, langsung. Oke, kita coba aja tes. Masuk ya, masuk ya, topan keren. Nah, sekarang kalau ada orang yang coba melakukan load halaman website ini, maka nanti akan muncul seperti ini. Jadi langsung done, gitu ya. Jadi memang cukup berbahaya karena coding kita berhasil dimasukkan oleh hacker, coding yang harusnya memang tidak boleh. Oke. Cara penanganan, bagaimana cara penanganannya? Oke, kita akan coba langsung aja ke kode HTML kita. Nah, ini saya menggunakan Visual Studio Code ya, cara penanganannya. Kita lihat di sini. Tadi kita dimasukkan di bagian ini ya, bagian komentar ya, di bagian komentar sini. Akan tambahkan kode agar tidak bisa disisipkan oleh hacker dengan cara Oke, kita udah tambah ini ya, HTML entities. Oke, HTML entities. Kita coba lagi ya. Untuk codingnya, balik kita akan coba lagi melakukan hack setelah ditambah pertahanan, yaitu agar tidak bisa dimasukkan coding. Gitu ya. Kita coba send, simpan ya. Nah, oke, bisa dilihat di sini ya. Sudah tidak bisa terexecute ya, jadi ditulis kode HTML-nya tetapi tidak dijalankan. Begitu juga JavaScript sudah aman ya dengan menggunakan tag dari HTML entities. Tapi kalau kita lihat di sini, dia masih tetap bisa dijalankan ya, tidak di drop. Kalau kita ingin melakukan drop terhadap perintah kode HTML atau JavaScript, maka ini bisa kita ganti, jangan HTML entities, tapi ini kita ganti script tag. Ganti lagi strip tag ya, kita mengganti lagi gini. Nah ya, strip tag. Oke, kita akan coba lagi. Coba lagi gitu. Nah ini kita coba. Oke, kita coba masukkan lagi kode yang lebih berbahaya ya, scriptnya gini, script. Oke, coba lagi gini. Gitu ya, kita coba lagi, simpan. Nah, kita lihat di sini. Oke, ini udah nggak dijalankan ya, udah nggak dijalankan gitu. Oke, strip tag ya, jadi udah nggak dijalankan gitu. Oke, kita coba lagi kode untuk A1-nya apakah masih dijalankan. Oke, coba lagi gini.
Kita coba lagi tes. Udah ya, bahkan dia di drop karena kita menggunakan strip tag tadi ya. Ya, jadi dia di drop langsung kode HTML-nya seperti itu. Jadi lebih aman menggunakan strip tag dibanding dengan HTML entities. Tapi boleh ya dipakai, dipilih aja daripada tidak sama sekali. Jadi di setiap form input ini ada baiknya kita menggunakan kode strip tag atau kode HTML entities untuk memproteksi dari form input kita. Masih banyak ya teknik-teknik keamanan untuk mencegah serangan pada form input kita ya, kan? Pada form input. Jadi kita coba lagi untuk keamanan yang kedua ya, keamanan yang kedua lagi. Di sini kalau kita lihat berarti kita mengisi ya, kita mengisi. Sekarang saya akan coba seperti ini ya, inputannya seperti ini. Tetapi saya tidak input di form ini ya, saya tidak input melalui form ini ya, jadi saya akan bebas dan tidak isi melalui form ini dengan menggunakan kode set scripting saya ya, oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, saya akan coba ini. Oke. Nah, oke, saya akan coba sini. Nah, gitu ya. Coba simpan, tes, center, saya bebas, tidak melalui form inputan. Nah, dia masih sukses juga ya. Di sini kita lihat, oke, tuh ya. Jadi melalui bypass inputan. Ada lagi ya, bagaimana teknik keamanannya ya, bagaimana teknik keamanan pada ini. Oke, saya akan coba kasih tahu ya. Mungkin ini bisa untuk bertahan. Pertama, pada form inputan buku tamu ini, kita lihat ya, di sini kita hindarkan menulis proses file yang kita tuju ya. Pertama, ini kan saya menulis ya proses buku tamu, ini harusnya kita hindarkan agar hacker tidak mengetahui ketika dia melakukan klik sebelah kanan lalu view page source, dia tidak mengetahui file dari actionnya sebegini ya. Jadi ini baiknya dihindarkan menulis secara langsung action dari tujuannya. Oke, cara yang kedua ya, kita lihat lagi di sini. Jika Anda menggunakan pada bagian action ini dan dia tidak menulis langsung prosesnya gitu ya, anggaplah tidak menulis prosesnya, tapi proses ada di bawahnya. Biasanya orang suka menulis actionnya seperti ini ya, contoh gini. Nah, kayak gini, contoh. Kayak gini contoh. Nah, oke. Biasanya orang suka menulis seperti ini, misalnya contoh server, lalu dia tulis gini. Oke. Seperti itu ya. Oke, di sini kalau memang proses codingnya ya, di sini kan berarti tidak dilempar, proses codingnya ada di bawahnya gitu ya. Proses codingnya ada di bawahnya. Ini juga harus hati-hati ya, harus hati-hati karena ada kemungkinan kita masih bisa dibebas dengan menggunakan penulisan pada URL ya, penulisan pada URL. Di sini dengan menggunakan lebih aman ya, kita bisa menggunakan teknik lagi di sini, contohnya adalah HTML entities seperti ini untuk mengamankannya. Oke, lalu kita buat seperti ini. Nah, ya. Jadi ini mendrop ada kode-kode dari URL yang ditulis oleh hacker agar tidak diproses. Jadi actionnya kita buat seperti ini. Ada HTML entities di depannya atau strip tag boleh juga di depannya. Seperti itu ya. Itu untuk keamanan pada bagian action. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi teknik-teknik set script scripting ini yang dimasuki oleh hacker. Pertama adalah
Kita lihat di sini, terdapat bagian upload dokumen ya. Ini sebaiknya juga harus berhati-hati. Kalau Anda adalah seorang programmer, maka ada baiknya file ini dikasih filter hanya file yang kita bolehkan aja dia masuk. Contohnya misalnya file gambar ya, berarti hanya extension gambar aja, tanpa extension yang lain boleh masuk nih di bagian foto ini juga, atau di bagian upload dokumen yang lain-lainnya. Ini harus difilter, hanya file tertentu aja yang boleh masuk, karena hacker bisa aja memasukkan file-file yang bukan extension yang kita tuju untuk dapat disusupi trojan yang nantinya akan bisa dijalankan oleh hacker tersebut dan menembus dari website kita. Jadi hati-hati ya dalam uploadan di sini. Teknik keamanan lagi yang berikutnya adalah kita lihat di sini banyak yang terjadi melakukan spamming terhadap form input, maka bisa kita menggunakan coding CAPTCHA untuk tidak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan spamming. Maka kita bisa sebagai programmer sebaiknya kita melakukan CAPTCHA terhadap form input, atau yang teknik yang lebih simple tanpa menggunakan CAPTCHA ada lagi. Maka pada bagian record tertentu ya harus kita buat sistemnya adalah unik. Contoh di sini email di sini. Nah, kita coba ya untuk melakukan pertahanan kedua, yaitu dengan cara membuat unik ya. Oke, kita coba agar membuat unik pada struktur buku tamu ini, oke, agar mencegah spamming terhadap database. Dengan cara yang sederhana akan kita jadikan dia unik. Kita lihat di sini unik ya, unik. Nah, oke. Nah, next berikutnya kita akan coba lakukan input lagi ya. Input lagi. Coba dengan data yang sama, seharusnya dia ditolak ya, seperti itu. Oke, kita coba aja. Kita coba send. Sama diterima, kita coba lagi dengan data yang sama, seharusnya ditolak. Oke, kita lihat lagi, send lagi. Oh, ini di sini error ya, karena dia duplikat entry. Kita lihat ya, duplikat entry. Jadi duplikat entry artinya data tidak masuk, ya kan? Oke, duplikat entry, maka bisa kita kasih aja kondisi di codingnya agar dia balik lagi dan warning katanya duplikat entry, misalnya contoh seperti itu. Maka data nggak akan masuk, kita reload. Nah, kita lihat di sini data nggak masuk. Kenapa? Karena kita sudah membuat email dengan yang unik di sini, dengan yang unik seperti itu. Masih banyak pertahanan-pertahanan yang memang harus kuat terhadap form agar tidak dilakukan hacking terhadap inputan data-data kita. Oke, salah satunya adalah memperbarui mungkin versi PHP kita. Kalau dia masih versi yang sangat lama, maka tentu saja terjadi banyak bug, dan untuk itulah gunanya maka kita lakukan update terhadap versi PHP yang lebih baru seperti itu, agar vulnerable-nya menjadi sedikit seperti itu. Oke, demikian mungkin tutorialnya bermanfaat. Terima kasih. Oke, jangan lupa dilakukan subscribe.